Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Sundanis dari tingkat 1A D3 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Dengan mata kuliah Pengantar Asuhan Kebidanan, Persalinan, dan Bayi Baru Lahir yang didoseni oleh Ibu Sri Susilawati SST MKeb. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang adaptasi fisiologi dan psikologi persalinan dan bayi baru lahir. Kemudian ada transisi pernapasan bayi, asuhan di ruang bersalin, evaluasi kondisi bayi baru lahir, dan tindakan pencegahan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan adaptasi fisiologi dan psikologi persalinan dan bayi baru lahir. Yang mempengaruhi yang pertama, faktor fisiologis. Yang pertama, perubahan fisiologis skala 1 yang meliputi perubahan uterus. Uterus saat mulai persalinan, jaringan miometrium berkontraksi dan berreaksi seperti otot pada umumnya. Pada saat otot retraksi, ia tidak akan kembali ke ukuran semula, tapi berubah ke ukuran yang lebih pendek secara progresif. Kemudian ada perubahan serviks. Serviks sebelum persalinan mempersiapkan kelahiran dengan berubah menjadi lembut. Saat persalinan mendekat, serviks mulai menipis dan membuka. Kemudian ada penipisan serviks, yaitu seiring bertambah efektifnya kontraksi, serviks mengalami perubahan bentuk jadi lebih tipis. Kemudian ada dilatasi, yaitu setelah serviks terbuka menipis penuh, maka tahap berikutnya adalah pembukaan. Proses ini dibagi menjadi dua fase, yaitu fase laten yang berlangsung selama kurang lebih 8 jam. Pembukaan terjadi sangat lambat sampai mencapai diameter 3 cm. Dan yang kedua ada fase aktif, dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase akselerasi, yaitu dalam waktu 2 jam pembukaan 3 cm menjadi 4 cm. Yang kedua ada fase dilatasi, dalam waktu 2 jam pembukaan berlangsung sangat cepat, dari 4 cm menjadi 9 cm. Dan yang ketiga ada fase deselerasi, pembukaan jadi lambat, dalam waktu 2 jam pembukaan dari 9 sampai menjadi 10 lengkap. Kemudian ada perubahan ketuban, tekanan darah, metabolisme, suhu, detak jantung, pernapasan, gastrointestinal, hemoglobin. Kemudian yang kedua, perubahan fisiologi skala 2. Ibu merasakan ingin meneran bersamaan terjadinya kontraksi. Ibu merasakan peningkatan tekanan pada rektum atau vaginanya. Perinem terlihat menonjol, pulpa vagina dan sfinkter ani terlihat membuka. Peningkatan pengeluaran lendir darah. Pada skala 2, his terkoordinir kuat, cepat, dan lama, kira-kira 2-3 menit sekali. Kepala janin telah turun masuk tulang panggul, sehingga terjadi tekanan pada otot-otot dasar panggul yang secara reflektoris timbul rasa mengedan. Karena tekanan pada rektum, ibu seperti ingin buang air besar dengan tanda anus terbuka. Yang ketiga, ada fisiologi skala 3, dimulai segera setelah bayi lahir sampai lahirnya plasenta yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Perubahan bentuk dan tinggi fundus uteri, tali pusat memanjang, semburan darah mendadak dan singkat. Kemudian ada perubahan fisiologi skala 4, yaitu 2 jam setelah persalinan, TTV kembali normal. Nah, teman-teman, setelah faktor fisiologi, di sini saya akan menjelaskan faktor psikologis. Yang pertama, perubahan pada skala 1, yaitu perasaan tidak enak, takut, dan ragu akan persalinan. Kemudian, apakah bayinya normal atau tidak, dan ibu merasa cemas. Kemudian ada perubahan skala 2, yaitu emosional, distres, lemah, dan takut. Kemudian ada perubahan skala 3 dan skala 4, yaitu ibu merasakan bahagia, cemas, dan takut. Nah, sekarang lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang perubahan fisiologis dan psikologis bayi baru lahir. Yang pertama, ada faktor fisiologis, yaitu mempengaruhi perubahan pada sistem pernapasan, rangsangan dingin pada daerah muka, dan mengeluarkan cairan dalam paru-paru. Kemudian ada perubahan psikologis. Yang pertama, periode reaktif pertama. Yang kedua,
periode tidur, yang ketiga periode reaktif kedua. Nah, selanjutnya ke materi yang selanjutnya yaitu transisi pernapasan bayi. Frekuensi pernapasan bayi baru lahir adalah 30-60 kali per menit. Pernapasan bayi baru lahir sering disebut dengan pernapasan periodik karena bayi biasanya menggunakan diafragma. Nah, selanjutnya ada asuhan di ruang bersalin. Yang pertama kelas 1, pemeriksaan TTP dan detak jantung janin. Kala 2, pemotongan tali pusat dan menjepit tali pusat. Yang kala 3, mengukur berat badan dan tinggi badan bayi, mengeluarkan plasenta dan pemberian HBO. Nah, teman-teman, kemudian ada evaluasi kondisi bayi baru lahir. Skor Apgar adalah suatu sistem scoring yang dipakai untuk memeriksa keadaan bayi yang baru lahir dan menilai responnya terhadap resusitasi. Penilaian ini meliputi yang pertama, pemeriksaan warna kulit, kemudian denyut jantung, refleks terhadap stimulus taktil, tonus otot, dan pernapasan. Nah, selanjutnya ada tindakan pencegahan. Yang pertama, memeriksa TTP ibu. Yang kedua, memeriksa keadaan bayi. Yang ketiga, memeriksa skor Apgar. Yang keempat, memeriksa kesehatan ibu. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.